Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidela Azahra dengan NIM A11 2021 13417 dari kelas kelasnya lupa. Intinya kesempatan kali ini aku bakal bikin video tentang BFS. Nah, kalau misal di kelas yang sebelumnya kan BFS ya pakainya. BFS itu konsepnya tuh Vivo QU atau QW berarti dia. Jadinya Vivo itu first in first out, jadinya tuh dia yang in pertama kali, dia yang keluar pertama kali. Cuman kalau DFS sendiri itu pakainya stack. Remember, DFS itu pakainya stack. Bentar, Amit. Dia bakal pakai stack. Stack itu apa? Stack itu dia yang terakhir kali dikeluarin. Apa ya? Stack itu LIFO konsepnya. Last in, first out. Jadi dia yang pertama kali, terakhir kali dimasukin, dia yang pertama kali dikeluarin gitu. Oke, ini aku hapus dulu ya, Amit, sebentar. Nah, jadi kan gini, ini kan ada peta. Nah, jadi dari peta ini aku dikasih tugas nih. Jadinya gimana caranya dari titik C itu, pokoknya dari aku titik C kan, aku bakal ke titik L. Tapi dengan konsep LIFO, berarti aku makanya DFS. Kalau yang di pertemuan lalu kan BFS, berarti sekarang gantian dong. Oke, kita pakai DFS. Nah, kalau DFS sendiri kan aku bilang itu pakainya LIFO, berarti itu kita pakai stack. Nah, pertama-tama tuh gini, kan ada titik C ya. Titik C itu, Amit, ini aku pakai pen tablet. Mohon maaf kalau nanti bakal nyoret-nyoret karena aku bakal langsung demonstrasinya di sini. Titik C ya, titik C tengah nih. Kita tuh bakal ke kemana aja? Kita bakal ke L kan? Jalurnya kan kita bisa ke sini, kita bisa ke sini, kita juga tuh bisa ke sini. Itu terserah kita milih yang mana. Cuman dari titik C ini kita nggak usah jauh-jauh ke lewat mana-mana dulu, nggak usah. Kita ke deket-deket aja dulu. Nah, titik C itu terhubung sama apa aja. Kalau C ini kan kita bisa ke B, kita bisa ke D juga, ya enggak? Kita bisa ke H, kita bisa ke I. Nah, dengan pusatnya itu sebagai C. Jadi kita tulis dulu dari 5 titik ini kita pilih gitu kan. Kita urutin gitu. Cuman itu ada orang kalau misal dia ngurutin kayak gini ikut abjad, berarti kan C, B, D, H, I gitu. Itu juga boleh. Cuman biar kita gampangnya, karena kita itu tujuannya titik L, teman-teman ya, kita bakal ke titik L. Karena dan ini konsepnya itu LIFO, last in first out, dan ini stack. Berarti nanti titik yang terakhir, semisal titik terakhir itu titik I. Kayak gitu ya. Titik terakhir itu titik I. Berarti titik I-nya kita tulis terakhir. Kayak gitu. Dan yang terakhir itu bakal kita masukin ke resultnya. Ya aku gini aja. Nggak bisa. Oh bisa. Oke. Maaf, tadi aku lupa aku matiin ininya. Aku nyalain. Oke, karena ini konsepnya stack, berarti aku tulis dulu di sini. Boleh ya. Berarti ini stack huruf S gitu. Ada berapa titik nih? Kan ada 5 tadi yang seperti aku katain. Itu tuh bisa bisa berupa B, bisa berupa C, sama kita bisa nulis D juga di situ. Kayak gitu. Berarti di sini kita tulis C dulu. Kita tulis C. Mohon maaf, nggak rapi. Nah, kita tulis titik-titik C. C terhubung sama apa aja? Ada B, D, H, sama I. Misal nih, kita tulisnya kayak gini. Misal nih. C, I, habis itu D, H, baru B. Ini kira-kira bisa nggak kalau ini dijadikan result? Itu nggak bisa. Karena apa? DFS atau BFS itu kita nggak boleh, ingat, kita itu nggak boleh ke titik sebelumnya. Kalau kita tulis B di sini dan semisal di sini aku tulis result, berarti kan terakhirnya itu B ya, karena ini konsepnya stack LIFO kan. Berarti nanti C, B-nya kita taruh sini. Misal kita taruh B terakhir, dan itu kan nggak bakal bisa. Karena apa? Kalau kita tulis B di sini, kita tuh mau ke sini, berarti kan kita bakal kayak gini kan. Berarti kita itu nggak boleh naik, kita itu nggak boleh ke titik sebelumnya, karena kalau B itu kan kehubung sama A sama C lagi. Berarti kan otomatis kita bakal ke C lagi, habis itu ke I, habis itu lanjut ke L gitu kan. Kita tuh nggak boleh kayak gitu. Berarti pilihan B kita jadikan sebagai titik terakhir itu salah. Berarti nanti pilihan itu CI, kita bisa milih B dulu di sini, kita tulis B, CB gitu, boleh CB. Habis itu DHI boleh, CB
IDH juga boleh, cuman kalau huruf D itu aku saranin nggak usah aku taruh di terakhir, karena kan nanti kita bakal pakai D-nya gitu kan. Mendingan H kalau nggak I aja sih. Itu saranku sebagai orang yang mengerjakan. CB, D, H, habis itu di sini kita tulis I. Nah, kan I ini apa ya? Istilah katanya terakhirnya ya. Mengingat kita itu menggunakan konsep stack, dan itu kita pakai algoritmanya LIFO gitu kan. Berarti sini resultnya kayak gini. Ini bentar Amit, ini aku pakai warna merah biar kelihatan. Jadinya huruf pertama itu C, kita bakal turunin dulu. Nih, mohon maaf, coret-coret C di sini. Habis itu kita bakal I kan? Kan ini stack. Ingat, kalau semisal ini bukan stack, ini BFS. Kita bakal pakai B karena dia itu Vivo. Dia yang pertama kali kita tulisin setelah huruf C-nya. Dia yang pertama kali keluar gitu. Dia pertama kali di in gitu lah. Jadinya karena ini stack, kita tulis I itu kita bakal masukin sini, berarti I. Oke, stop sampai sini aja dulu. I, kayak gini. Habis itu kita lihat, huruf I ini, huruf I, Amit, saya ganti ke layer 2 karena bakal nyoret-nyoret juga. Kan huruf I di sini, itu kan ada 2 ya. Dia tuh dia bisa ke J atau dia bisa ke K. Cuman, kalau semisal kita tulisnya habis huruf I itu K dulu baru J, misalnya kayak gini, berarti kan nanti yang kita jadikan tumbal terakhir, apa maksudnya, stack gitu kan, berarti kan huruf J-nya itu bakal kita masukin ke bagian resultnya, kayak gitu. Berarti nanti kalau kita tulis J di situ, berarti kita, kita nggak bakal bisa ke huruf L dong, kita berarti nanti bakal naik lagi ke huruf I. Karena kita itu, peraturan itu nggak boleh naik, berarti kita ngakalin aja huruf terakhir itu huruf yang bakal kita huruf terakhir itu huruf yang akan kita sambungin ke titik akhir kita, kayak gitu ya. Berarti mohon maaf. Nah, kayak gini. Oke. Berarti dari 2 titik ini udah kita pilih huruf J dulu baru huruf K. Ini nanti aku kasih penjelasan kenapa aku pilih huruf itu. Bentar. J dulu baru K ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kok kamu pakai huruf K sebagai huruf terakhir? Karena ingat, kita tuh bakal ke huruf L. Kalau misal J-nya itu kita tulis terakhir, berarti kan nanti J-nya bakal kita taruh sini dong, dan kita nanti bakal ke I lagi. Tapi karena kita nggak boleh ke I, ya udah kita tulis huruf K-nya aja. Nanti K-nya kita masukin ke sini. Oke. K. Nah, ini udah dapet K ya. Cuman gini, kan titik akhirnya kita L, dan L sendiri kita tahu ya. Kita tulis dulu di sini L. L itu terhubung sama H sama K. Cuman permasalahannya adalah kita tuh bakal ke sini. Jadinya kalau kita udah ke titik L, ya udah kita tulis titik L aja di sini. Kita nggak perlu ke titik K sama ke titik H. Itu nggak perlu. Nah, di sini L kita lingkarin. Nah, for your information, yang kita lingkarin itu yang nanti akan kita tulis di bawah sini ya. Oke. Nah, CIKL jadinya. Itu kalau cara berpikirnya itu cara berpikir kita manusia. Kan kita manusia, kita bukan komputer, kita bukan robot. Cara berpikirnya manusia itu ya kayak gitu. Jadinya nanti dari C dulu, karena kita tahu tujuannya kita mau L ya. Kita tuh dari titik awal dulu mulainya. Kita berarti dari titik C ke I ke K, habis itu kita ke L kayak gitu. Cuman kan yang jadi permasalahannya di sini adalah kita nganggap diri kita tuh komputer ya, robot gitu. Dan karena kita ini juga dalam mata kuliah kecerdasan buatan, berarti bisa dijabarkan di sini kita balik nih. Berarti dari CIKL ini, cikel ini kita balik. Kita balik aja hurufnya, jadinya berarti L, K, I, baru C. Dah. Jadi ini cara berpikir komputer, kayak gitu. Berarti sudah disimpulkan kalau semisal kita menggunakan algoritma metode DFS, jadinya LKIC atau CIKL, seperti itu. Oke, ini tuh ini hasil coret-coretannya. Untuk pohon pencahariannya saya rasa nggak perlu ditunjukin juga ya. Kalau perlu nanti saya lampirkan di bawah, kayak gitu. Kalau untuk pohon pencahariannya, itu sebenarnya sama aja kayak gini, berarti nanti konsepnya itu mohon maaf. Ini saya kayak gini aja. Kalaupun pencarian berarti nanti kayak gini. Huruf apa sih? Nggak kelihatan kan? Huruf C kita lingkarin gitu. Nanti berarti kayak gini. Huruf C tadi tersambung sama apa aja kayak gitu. Berarti urut aja sampai bawah. Itu pohon pencarian. Sama aja kok.
sama yang kayak ini tuh sebenarnya sama aja kalau pohon pencaharian. Nggak ada bedanya. Oke, karena ini udah selesai, aku bakal lanjut ke ya ini. Ini aku jelasin dikit aja karena aku juga nggak begitu ngerti sih. Jujur ini aku nggak begitu ngerti. Makanya aku jelasinnya apa adanya. Ini aku bagi dua, rata kanan sama rata kiri. Nah, jadinya gini. Kan kita mulai dari titik C akan ke titik L. Kalau berdasarkan apa ya? Yang ini kan pengamatan kita semua, bukan pengamatan kita semua, apa yang kita kerjain bareng-bareng tadi itu kan menghasilkan result CIKL kayak gitu. Jadinya pokoknya dari tadi kita bikin program gimana caranya hasilnya itu CIKL atau LKIC gitu. Hasilnya harus sama. Oke, karena kita mulai dari titik C, kita tulis dulu. Kita dari titik C, kita lihat dulu, kita percabangin dulu kan. Nah, di sini ada titik apa? Ada titik apa aja? Kan ada A, B, C, ada D, ada H. Bebas ya teman-teman, ada banyak banget. Dan kita tulis peta di dalam peta tuh ini peta di dalam peta itu tulis dulu titik A. Titik A itu kan kehubung sama B doang. Berarti kita tulis di dalam kurung kerawan itu B aja teman-teman. Kalau titik B itu kan ada dua ya, ada titik A sama ada titik C. Berarti B di dalam kurung kurawal ini A, C. Gitu aja semuanya sampai ke L karena L itu tujuan kita. Nah, bedanya perhatiin, mohon maaf, bedanya di sini kalau semisal ini titik L di sini karena dia udah apa ya, dia mentang-mentang kita mau ke situ aja dan dia itu titik terakhir. Berarti di sini kita mentok sampai itu aja di bagian S-nya. Terus resultnya kita sampai titik L aja. Cuman karena ini program berarti kita harus tetap harus kita tulis L itu dia terhubung ke titik mana aja. Kan L ada titik K sama titik K. Berarti kita tulis di sini K sama titik H. Oke ya. Habis itu yang ini aku jujur ini aku tuh nggak begitu ngerti, cuman bedanya sama codingan aku yang apa sih BFS itu, kalau BFS ini tuh ada yang aku balik sama aku kurangin. Iya, kalau DFS ini aku tambahin dikit dan ada yang aku balik. Yang aku hilang itu yang ini loh yang di bagian pop. Pertama kita tulis ini tuh sama yang kayak BFS yang kemarin, DFS di sini kita tulis Dena mulai visited itu apa namanya yang kita kunjungin kayaknya kalau nggak salah yang kita kunjungin yang udah kita kunjungin atau yang akan kita kunjungin kayak gitu. Habis itu result note itu note hasilnya kayak gitu ya. Di sini visitednya kita jadiin non aja, yang result note-nya juga kita jadiin non. Terus kita bikin programnya. Ini aku nggak begitu ngerti. Ini aku jujur aku nggak begitu ngerti. Kalau yang itu kayaknya sama yang BFS. Cuman yang agak beda tuh yang bagian ini ya. Oh iya, kita tulis dulu bentar. Di sini itu sama. Habis itu yang DFS-nya ini pakainya iya. Ini tuh goal. Remember karena ini tuh apa tujuan akhir kita. Goal DFS goalnya tuh tujuan akhir kita. Ibarat kita tuh mau ke titik L-nya kayak gitu. Habis itu dimasukin nih di dalam parameter kurungannya ini sama aja. Jadinya ada denah, ada mulai sama tujuan. Yang visitednya nggak usah. Karena kan ini apa ya, goalnya kita gitu. Nggak usah ditulisin visited. Habis itu kita masukin result note tumpukan iya karena kita kan makainya stack ya. Kalau semisal QW di sini makainya nanti antrian. Jadi karena ini LIFO pakainya tumpukan. Terus dalam kurung di sini mulai. Habis itu jalur note-nya itu kosongin aja. Nah, di sini kita pakai perulangan while tumpukan. Nah, nanti di sini pakainya pop ya. Pop. Kalau nggak salah pop. Kalau BFS kayak kalau nggak salah push sih. Aku juga lupa. Jadinya gini nanti proses note sama dengan tumpukan kali pop. Kalau semisal yang di sebelumnya itu kan BFS popnya itu dalamnya ada angka 0 kan. Tapi kalau DFS ini angka 0-nya aku ilangin gitu. Biar ketemu CIKL. Nah, habis itu result note-nya append proses note. Terus yang ke bawahnya itu bisa dibaca sendiri, aku nggak begitu ngerti jujur. Habis itu gini aja nih, jalur komputer. Nah, jalur komputer itu apa namanya? Jalur yang cuma dilakukan sama komputer aja kan. Jadinya tuh kayak apa ya? Semua titik bakal dia kunjungin gitu. Contohnya gini. D, F, H, L, I, dan lain-lain gitu kan. Itu titik yang bakal dia singgahin gitu loh. Dan nanti terakhirnya juga nah kayak gini. Itu titik yang bisa yang komputer itu bakal lewatin, itu jalur komputer. Habis itu kita kasih solusi di sini, DFS parsing, jalur node, mulai sama tujuannya. Habis itu solusi user. Nah, jadinya itu dalam solusi user ini, kenapa aku bilang CIKL? Karena user itu kan kita. User itu kita yang make. Kita kan manusia.
Nah, kalau yang menurut ini, resultnya emang CIKL, sama kayak yang bentar. Nah, sama yang ini tuh sama. Cuman, tadi aku bilang kalau yang ini LKIC itu cara berpikir mesin, cara berpikir komputer. Komputer bukan kita juga bukan mesin gitu kan. Berarti ya dibalik aja yang kayak tadi. Berarti di sini solusinya itu tanda ini nggak tahu namanya tanda apa. Habis itu -1 ya, sama yang kayak BFS. Habis itu DFS parsing ini kita taruh bawah. Yang bagian ini kita taruh bawah, bukan kita taruh atas. Ada jalur node, mode sama tujuan di situ. Jalurnya itu kita masukin tujuannya ke sini, habis itu proses node itu tujuan. Ini tuh kayak apa ya, titik akhirnya kita gitu. Habis itu kita masukin perulangan ini sama yang kayak BFS. Terus gini, kita print lagi yang paling bawah, DFS peta. Jadi dalam peta ini, nah kan di sini ada satu huruf kan, huruf C. Kenapa aku pilih huruf C? Karena kita kan stay mulainya dari titik itu, titik C. Kita stay-nya dari situ. Nah, untuk DFS goal itu sama yang kayak tadi aku bilang, itu tujuan kita. Kita mau kesananya gitu loh. DFS goalnya itu peta sama aja. Jadi dalam peta tujuannya itu apa? Kenapa kita tulis C-nya lagi? Karena apa ya? Butuh 2 huruf. Jadinya awalnya apa gitu kan? Goalnya mana? Kan dari titik C, titik awalnya gitu. Goalnya huruf apa nih? Kan tadi Surakarta ya huruf L. Berarti di sini kita tulis huruf L di sini. Kalau semisal kita dari titik B mau ke titik apa ya G gitu berarti di sini nanti DFS peta B, di sini B, di sini G. Kayak gitu. Oke, saya rasa cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini apa ya? Nah, IPNYB tuh kayaknya Jupyter Notebook ya. Aku nggak begitu ngerti. Kalaupun ini Jupyter Notebook atau Python, mohon maaf, aku nggak begitu ngerti jujur. Aku baru belajar C++ sama Java aja. Kalau ini, mohon maaf, nggak bisa jelasin. Dan kalau ini programnya salah, mohon maaf. Yang penting apa sih ketemu CIKL sama LKIC. Ya, itu target saya dari awal. Saya tidak berpikir yang lain. LKIC, nah ini sama yang saya kerjakan tadi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.